Mari hari ini kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu ini berdoa agar firman-Mu sebentar diberitakan biar Tuhan boleh memberikan ketajaman. Berbicaralah buat kami, mampukanlah hamba-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berbicaralah kepada setiap wanita supaya hidup kami boleh dibangun. Kami boleh menjadi wanita yang dikehendaki Allah. Kiranya hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Abah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan bicara tentang pertengkaran. Tahukah Anda bahwa kecantikan batinia itu adalah roh yang lemah lembut dan tentram. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Cantik itu bukan hanya soal penampilan. Banyak orang yang menikah dengan wanita yang cantik, berpenampilan menarik, tetapi banyak juga yang tidak bahagia dan akhirnya mengakhiri pernikahan mereka. Kenapa? Satu kali saya konseling dengan pasangan yang bercerai dan istrinya cantiknya luar biasa. Sampai kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya istrinya cantik begini, dia masih mau ceraikan juga? Dalam hubungan, yang kita hadapi itu apa yang ada di dalam. Yang kita rasakan itu adalah apa yang lahir dari dalam. Dalam pernikahan, gak bisa kita cuma mengagumi kegantengan suami kita. Aduh, kamu kok ganteng sekali. Aduh, kok kamu tinggi sekali. Aduh, kok kamu kaya sekali. Yang pria juga gak mungkin cuma lihat istrinya tiap hari dengan tatapan, aduh kamu cantik banget, kamu seksi banget, aduh bahenol banget. Gak mungkin. Sehari-harinya ketika kita hidup bersama-sama, yang kita hadapi itu bukan cuma tampilan luar aja, tapi apa yang keluar dari dalam, apa yang lahir dari dalam. Pasti Anda yang sudah menikah, Anda mengerti maksud saya. Kecantikan dari luar bisa pudar. Kita menua karena usia. Anda mungkin bisa lakukan apa saja, tarik mata, tarik jidat, suntik sana, isi sini. Tetapi Anda tahu bahwa kecantikan luar kita bisa memudar. Tapi kata firman Tuhan, ada kecantikan batinia yang kekal. Roh yang lemah lembut dan tentram, yang berasal dari Tuhan dan sangat berharga. Nah, salah satu hal yang menjadi masalah dalam hubungan, baik dalam pacaran maupun pernikahan, adalah konflik-konflik, pertengkaran-pertengkaran yang tidak kunjung usai. Banyak anak-anak yang tidak bahagia karena orang tuanya sering bertengkar. Banyak pasangan yang tidak bahagia karena selalu bertengkar. Bicara sedikit, bertengkar. Mau diskusi, bertengkar. Makanya gak heran, banyak pria yang malas bicara sama istrinya. Kalau di rumah diam aja. Banyak pria-pria yang jadi pendiam. Kenapa? Karena ngomong dikit berantem. Tahukah Anda para wanita bahwa istri yang suka bertengkar adalah penderitaan bagi suaminya? Anda yang belum menikah, kalau Anda ingin ketemu jodoh yang baik, janganlah jadi wanita yang suka bertengkar. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan. Satu hal yang saya belajar dari suami saya adalah ini. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil itu ditiadakan. Kita dengernya kayak enak banget loh. Kesel gue belum hilang, lu udah tidur aja. Kitanya masih marah, suami kita udah ngorok kemana-mana. Tapi ternyata laki-laki begitu. Dan saya belajar bahwa memang jangan suka membesar-besarkan masalah itu baik. Amsal 27 ayat 15 bilang gini,
Seorang istri yang suka bertengkar itu serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tik 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 tik, nyebelin gitu loh. Gak berhenti ngomong. Ada perempuan-perempuan tuh kalau yang udah marah ngomong gak berhenti. Gitu. Istri yang suka bertengkar itu mungkin ibaratnya kita tidur di samping rel kereta api kali ya. Gak berhenti. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Saya ini taubat. Dulu saya pemarah. Kita tuh kalau emosi, cenderung kita suka cari gara-gara. Ya enggak? Supaya bisa ngelampiasin kekesalan kita. Kita mulai cari-cari, apa ya yang bisa kita ributin ya sama suami kita ya. Biar lega gitu ya. Tapi ternyata itu salah. Firman Tuhan mengajar kita harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Yang bisa memberi rasa nyaman kepada pasangan kita. Memberi rasa nyaman kepada orang-orang di rumah. Kalau ada satu hal yang baik yang kita bisa belajar dari seorang Delilah. Ini wanita yang kurang baik sebenarnya. Dan saya percaya dari hal yang tidak baik bisa muncul satu yang baik. Ini yang kita bisa belajar, bahwa Simson itu kalau bisa dibilang suka main perempuan. Playboy. Suka sekali menyinggahi perempuan-perempuan jalang. Tapi satu kali Simson jatuh cinta kepada Delilah. Apa kelebihan Delilah? Ternyata Delilah ini perempuan yang bisa memberikan rasa nyaman kepada seorang Simson. Ditulis dalam Hakim-Hakim 16 ayat 6-9, ayat 14, ayat 19. Simson itu tertidur di pangkuannya. Pertanyaan saya, seberapa sering istri-istri bisa membuat suaminya tidur lelap di pangkuannya? Bicara soal kemampuan memberi rasa aman, rasa nyaman kepada pasangan kita. Orang tuh bisa tertidur saking nyamannya. Banyak kali suami tuh malas di rumah, malas dekat dengan istrinya. Satu kali ada orang bercanda sama saya gini, Bu Heni, tahu nggak kenapa Pak Jojo sering pelayanan keluar? Ini salah satu pemimpin jemaat nih yang nanya gini ke saya. Saya bilang, kenapa Pak? Karena Pak Jojo itu nggak betah di rumah, nggak betah dekat sama Bu Heni. Kaget saya digitukan. Memang perkataannya kurang bijak, tapi di situ saya jadi koreksi diri. Apakah benar suami saya pergi-pergi pelayanan karena tidak betah di rumah? Tentu saya tanya sama suami saya. Karena saya kan orangnya apa adanya. Saya bersyukur suami saya jawabnya gini. Yang aku mau cuma kamu. Wah, lega saya. Yang aku mau cuma kamu. Langsung lenyap segala kekhawatiran saya. Ya saya sama suami saya kan punya tanggung jawab yang besar. Memberi makan dan pendidikan untuk ribuan anak Indonesia. Tentu kami harus pelayanan kemana-mana untuk menolong Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi ini jadi satu hal yang baik untuk menjadi koreksi. Kita harus bertanya, apakah suami kita betah di rumah karena kita? Apakah kita sebagai istri bisa memberi rasa nyaman kepada pasangan kita? Atau sebaliknya? Saya akan lihat bacakan di firman Tuhan beberapa penyebab pertengkaran. Apa sih yang bikin rumah tangga sering bertengkar? Yang pertama, karena kita tidak menguasai diri dan tidak lemah lembut. Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kenapa begitu? Karena orang yang emosian tuh gak pikir panjang. Ngomong seenaknya, meledak seenaknya. Udah gak jaga perasaan pasangan, ngomong karepe dewe, nyakiti. Mana ada orang marah perkataannya manis, kan gak mungkin. Kalau udah marah kan omongannya tajam, setajam silet.
melukai orang-orang di sekitarnya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Makanya dalam pernikahan, dalam hubungan, kita perlu punya roh yang lemah lembut. Kita harus belajar menguasai diri. Jangan punya kuping tipis. Dengar masukan orang langsung marah, langsung meledak. Tenang dulu. Karena keputusan itu gak akan bijak saat kita marah, saat kita emosi. Penyebab pertengkaran yang kedua itu keangkuhan. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi orang yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kenapa suami istri bisa bertengkar? Karena waktu kita dinasehati, kita tidak mau dengar. Kita membenarkan diri sendiri, kita bela diri kita. Jadi bertengkar. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Seharusnya waktu kita diberi nasihat sama pasangan kita, udah dengar aja. Kadang-kadang kita gak terima. Males diskusi sama suami atau males diskusi sama istri. Karena biasanya kita gak maksud apa-apa. Kita cuma kasih masukan. Tapi ujung-ujungnya malah bertengkar. Aku gak perlu dengar kamu. Aku yang buat keputusan. Keangkuhan. Sumber pertengkaran. Yang ketiga, yang menyebabkan pertengkaran itu adalah mulut serong, fitnah, ya, penghakiman, menghakimi orang seenaknya, dan hati penuh tipu muslihat. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Orang tuh kalau udah mainnya sama tukang fitnah, sama orang-orang yang sukanya menghakimi orang lain, hatinya penuh tipu muslihat, itu gak akan jauh dari pertengkaran. Makanya orang-orang yang demikian dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang gak berguna dan jahat. Hidup dengan mulut serong, ngomongin orang, gosipin orang, ngurusin orang, fitnah. Hati-hati, hal-hal ini menimbulkan pertengkaran. Yang keempat, Amsal 28 ayat 25 berkata, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Orang yang loba tuh maksud gini, orang-orang yang selalu cari-cari keuntungan diri sendiri. Orang-orang yang nipu untuk cari keuntungan, pasti akan bertengkar. Karena seringkali orang diem-diem cari untung, lalu akhirnya akan menimbulkan pertengkaran. Jangan punya hati yang ingin menipu teman sendiri demi mencari keuntungan diri sendiri. Pasti bertengkar ujung-ujungnya. Keluarga juga begitu. Saudara sekandung pun juga begitu. Kalau ada yang punya hati ingin cari keuntungan untuk diri sendiri, pasti ujung-ujungnya mengorbankan hubungan. Penyebab pertengkaran yang berikutnya itu kebencian. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jangan suka benci sama orang. Orang kalau udah benci itu udah kayak bara api, tinggal disulut langsung meledus. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Jangan suka benci sama orang. Selesaikan, ampuni, miliki kasih yang besar kepada orang lain. Sehingga kalau ada pelanggaran itu kasih bisa menutupi. Biasanya orang tuh kalau bertengkar itu bukan karena masalah kecil. Pasti udah ada yang dia tahan-tahan. Begitu tersulut langsung meledak. Selesaikan kalau ada masalah. Jangan jadi kepahitan. Kita harus belajar jangan suka cari gara-gara. Jangan suka cari-cari masalah untuk jadi bahan pertengkaran. Orang yang suka bertengkar itu biasanya memang dasar sukanya itu cari gara-gara, cari masalah gitu. Amsal 17:14 berkata gini, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Kalau kita lihat masalah ini bisa memicu pertengkaran, udah gak usah dibahas. Undur sebelum perbantahan mulai. Jangan cari gara-gara. Jangan malah mancing-mancing. Ada orang tuh yang memang tukang nyulut gitu. Berhenti sebelum perbantahan dimulai. Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan
dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ada orang-orang tuh yang suka cari-cari masalah. Orang hidup damai sama dia, bahkan gak kenal, bikin gara-gara. Sesama anak Tuhan, jangan suka berselisih tentang firman Tuhan. Masing-masing membenarkan diri. Saya kalau lihat orang komen di Instagram, bertengkar cuma urusan satu ayat. Ngapain sih bertengkar soal hukum Taurat? Masing-masing orang punya pewahyuan sendiri. Kalau itu buahnya baik, gak usah diributin. Fokus sama hidup masing-masing, bangun imanmu, jangan saling menjatuhkan. Yang saya sedih tuh gini, yang nyerang kita ya saudara seiman sendiri. Makanya diketawain sama orang-orang. Jangan suka gosip, karena orang yang suka gosip itu pasti menimbulkan pertengkaran. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau ada orang yang suka bertengkar, cari sumbernya. Pasti ada satu yang tukang bikin masalah. Mulut satu orang bikin masalah di mana-mana, kayak nyebarin api gitu loh. Pasti ribut. Ada geng sana melawan geng sini, saling ngomongin. Ini sumbernya biasa satu. Usir si pencemooh, kata firman Tuhan, pasti lenyap pertengkaran. Bener aja. Kami dulu punya staf yang tukang gosip. Begitu dia keluar, semua tenang. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Orang yang nganggur itu omongannya gak guna. Saking nganggur, yang gak penting pun diomongin. Makanya kalau kita gak mau bertengkar, jangan suka gosip. Jangan duduk sama tukang gosip. Kalau hidup tuh mau bahagia, kata Mazmur 1 ayat 1, jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Saya mau akhiri dengan ini. Kalau Anda ingin punya rumah tangga yang damai, banyak orang yang pengen suaminya pulang kembali. Saya mau kasih tahu, mempertahankan hubungan itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki hubungan. Memperbaiki gampang, kita merendahkan hati, kita datang minta maaf, selesai. Tapi selanjutnya, mempertahankan hubungan tetap baik, itu yang akan jadi tantangan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau memberi pengertian, perubahan sikap. Berdoa untuk suami pulang ke rumah, atau suami supaya betah di rumah, itu harus diikuti dengan perubahan sikap. Banyak orang yang perubahannya cuma sesaat, supaya suaminya pulang, ya udah diberubah deh. Tapi habis itu kayak gitu lagi. Ada satu video di Instagram yang saya temukan lucu, di Reels, bilang gini, ada seorang nenek sama kakek yang sudah nikah 65 tahun. Dan ketika ditanya, gimana pendapat Anda setelah menikah 65 tahun? Si nenek berkata gini, kita akan jadi sedikit buta dan sedikit tuli. Apa maksudnya? Di dalam rumah tangga, kalau kita pengen damai, sebenarnya yang kita perlu tambah itu pengertian. Kita harus sabar dan kita harus berhikmat. Kadang-kadang mesti nutup sebelah mata dan pura-pura nggak denger aja. Istilahnya kalau suami atau istri marah, ya udahlah, anggap nggak denger aja. Dalam pernikahan, dalam hubungan, kita ini kan wanita nggak sekuat pria. Kekerasan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jangan sok adu kuat lah. Amsal 24 ayat 3 berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Kalau kita pengen rumah tangga kita bahagia, jangan hidup tuh dengan perasaan aja. Live beyond your feeling. Jangan ngikutin perasaan. Jangan baperan. Pakai hikmat. Pakai kepandaian. Istri yang cakap, istri yang cerdas. Dan juga pengertian yang akan membuat rumah tangga tuh bertahan. Kalau punya suami yang emosian, suami yang galak,
Amsal 15 ayat 1 ini penting. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seringkali rumah tangga tuh tidak ada damainya. Kenapa? Amarah dibalas amarah, api dibalas api, tambah besar apinya. Nggak akan ada damai di rumah tangga kita kalau semuanya mau pakai kekerasan, semua mau pakai emosi. Yang waras ngalah. Lemah lembut aja, sabar aja, mengerti aja. Betul kata nenek itu. Kalau mau bahagia itu pernikahan mau langgeng harus sedikit buta dan sedikit tuli. Artinya apa? Tambahkan pengertian. Udah berhikmat aja. Lemah lembut dan sabar, kita akan menuai bahagia. Tuhan memberkati. Saya berdoa agar setiap wanita boleh memelihara roh yang lemah lembut dan tentram, sehingga pasangan Anda bisa merasakan rasa nyaman berada dekat Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, gak gampang untuk jaga hubungan, gak gampang untuk sabar. Tapi kami berdoa, berikanlah kepada setiap kami para wanita roh yang lemah lembut dan sejahtera, supaya kami boleh memberikan rasa nyaman buat pasangan dan juga buat orang-orang yang berada dekat dengan kami, orang-orang di rumah kami. Biar kami boleh dengan lemah lembut dan kesabaran menghadapi setiap tantangan dalam hubungan. Berdoa agar kami boleh memberikan rasa nyaman, Tuhan. Mampukan setiap kami, para wanita Allah, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed, stay safe, God bless you.